Kematian adalah kenyataan yang pasti akan dihadapi oleh setiap manusia. Meski tidak seorang pun dapat menghindarinya, pertanyaan besar tetap bergema sepanjang sejarah. Apa yang terjadi setelah kita mati? Salah satu pertanyaan paling mendalam dan sering ditanyakan adalah, apakah orang yang meninggal tahu bahwa mereka telah meninggal? Apakah mereka masih sadar? Bagi umat Kristen, jawaban tidak perlu dicari dari spekulasi atau pengalaman mistis. Kita memiliki sumber kebenaran yang kokoh, yaitu firman Tuhan. Video ini akan membahas apa kata Alkitab mengenai kesadaran jiwa setelah kematian dan bagaimana hal itu seharusnya mempengaruhi cara kita hidup saat ini. Banyak orang menganggap kematian sebagai akhir dari segalanya, saat kesadaran hilang dan kehidupan berhenti total. Namun Alkitab mengajarkan hal yang berbeda. Kematian bukan akhir, melainkan peralihan menuju kekekalan. Rasul Paulus menulis dalam 2 Korintus 5 ayat 8, "Terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan." Bagi orang percaya, kematian bukan kehilangan, melainkan keuntungan, sebab mereka langsung hadir bersama Tuhan. Lihat juga Filipi 1 ayat 23. Alkitab mengajarkan bahwa ketika tubuh manusia kembali menjadi debu, Kejadian 3 ayat 19, jiwa tetap melanjutkan keberadaannya. Yesus sendiri berkata kepada penjahat yang bertobat di kayu salib, "Hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Lukas 23 ayat 43. Ini menunjukkan bahwa kesadaran jiwa tidak hilang saat seseorang mati. Bagi orang percaya, kematian berarti hadir bersama Kristus, suatu kondisi yang disebutnya jauh lebih baik. Filipi 1 ayat 23. Alkitab memberi banyak bukti bahwa orang mati tetap sadar. Dalam Lukas 16 ayat 19 hingga 31, Yesus menceritakan tentang orang kaya dan Lazarus. Setelah mati, orang kaya mengalami penderitaan dan masih bisa merasakan sakit, melihat Lazarus, bahkan memohon agar keluarganya diperingatkan. Ini menunjukkan bahwa kesadaran, ingatan, dan emosi tetap ada setelah kematian. Contoh lain ada di Wahyu 6 ayat 9 hingga 11, di mana jiwa para martir di surga berseru kepada Allah dan menantikan keadilan. Mereka tidak pasif atau tertidur, tapi sadar akan keadaan mereka. Ini membantah pandangan bahwa jiwa tertidur setelah mati. Pandangan jiwa tidur memang diyakini sebagian kelompok, namun tidak sejalan dengan seluruh isi Alkitab. Istilah tidur dalam Alkitab lebih banyak digunakan sebagai kiasan kematian fisik, bukan kondisi tidak sadar. Setelah kematian, jiwa manusia langsung masuk ke dalam keadaan kekal, surga bagi yang percaya kepada Kristus, atau tempat penderitaan bagi yang menolaknya. Lukas 16 menunjukkan bahwa tidak ada jalan kembali atau kesempatan kedua. Keputusan seseorang selama hidup menentukan kemana jiwanya pergi setelah mati. Alkitab juga memberi gambaran bahwa orang percaya tidak akan sendirian saat meninggal. Dalam Lukas 16 ayat 22, Lazarus dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Ini menunjukkan bahwa ada penyertaan surgawi dalam proses berpindah ke kekekalan. Ibrani 12 ayat 1 menyebut bahwa kita dikelilingi oleh awan saksi, orang-orang beriman yang telah mendahului kita. Walau tidak dijelaskan secara rinci, ini memberi kesan bahwa mereka menyaksikan perjuangan iman kita dari sisi kekekalan. Beberapa orang mengaku pernah mengalami mati suri, melihat cahaya terang, merasa keluar dari tubuh, atau bertemu dengan orang yang telah meninggal. Namun, sebagai orang percaya, kita harus menilai semua itu berdasarkan firman Tuhan. Ibrani 9 ayat 27 berkata, "Manusia ditetapkan untuk mati satu kali, dan sesudah itu dihakimi." Alkitab tidak memberi ruang untuk kunjungan sementara ke surga atau neraka. Kesimpulannya, jiwa manusia tetap sadar setelah kematian. Tidak ada fase jiwa tidur yang tidak sadar. Kematian bukan akhir, tapi awal dari kehidupan kekal, entah dalam sukacita bersama Allah atau dalam penyesalan karena terpisah darinya. Karena itu, kita harus hidup dengan kesadaran akan kekekalan. Apakah kita sudah berdamai dengan Tuhan? Apakah kita hidup dalam terang firman-Nya? Bagi orang percaya, kematian adalah pintu menuju janji abadi. Tapi bagi yang menolak Kristus, itu menjadi awal dari penderitaan kekal. Mari kita hidup dengan iman yang teguh dan hati yang siap, karena hidup di dunia hanyalah awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kekekalan bersama Yesus.